Begitulah, dari lapar lahir dosa dan dari dosa lahir kutukan. Karena di dunia jagat demit, janji setan tak pernah gratis. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Nama Haji Kasan dulu tak banyak dikenal orang. Ia hanyalah pedagang kecil di pinggiran Bogor, menjual soto mie di sebuah lapak reyot di tepi jalan Cimanggu. Tapi entah sejak kapan, warungnya berubah menjadi tempat yang tak pernah sepi. Siang, sore, bahkan larut malam pembeli datang silih berganti. Beberapa orang rela antri panjang hanya untuk semangkuk soto mie yang katanya rasanya beda. Ada yang bilang kuahnya gurih dan dagingnya empuk seperti meleleh di lidah. Tapi ada juga yang bilang rasanya terlalu enak untuk disebut wajar. Warga sekitar awalnya bangga. Mereka pikir akhirnya ada juga orang kampung sini yang bisa berhasil tanpa perlu merantau ke kota besar. Tapi seiring waktu, rasa bangga itu berubah menjadi rasa heran. Lalu perlahan menjelma jadi rasa takut, karena warung itu tidak pernah tutup. Bahkan saat lebaran atau ketika hujan besar mengguyur Bogor, lampu neon di depan warung soto mie Haji Kasan tetap menyala terang, memantulkan cahaya kehijauan di genangan air jalanan. Aku pertama kali dengar desas-desus itu dari Pak Dul, tukang ojek yang biasa mangkal di depan geng, sambil menyeruput kopi hitam di pos ronda. Ia berbisik pelan, seolah takut ada yang mendengar. Lu tahu nggak, Ji? Soto mie Kasan itu nggak pernah masak pagi-pagi kayak warung lain. Orang-orang pikir dia nyiapin bahan dari subuh, padahal baru kedengeran panci ngebulnya pas tengah malam. Aku tertawa waktu itu. Kupikir itu cuma bualan tukang ojek yang kelebihan kopi. Tapi lalu ia menatapku lama, matanya sedikit bergetar. Gue pernah lihat, Ji. Jam 2 pagi pas gue mau narik penumpang ke stasiun. Warungnya gelap, tapi dari dalam kedengeran kayak suara orang motong daging. Tapi anehnya, nggak ada bayangan siapapun. Aku diem. Dingin malam Bogor tiba-tiba terasa lebih pekat. Dari jauh, lampu warung itu memang tampak biasa saja. Tapi entah kenapa, setiap aku lewat, selalu ada rasa tidak enak yang menempel di dada. Seolah-olah ada sesuatu yang mengintip dari dalam jendela kaca yang berembun itu. Beberapa warga mulai membicarakan hal yang sama. Mereka bilang pernah mencium bau anyiraneh saat lewat di depan warung, terutama kalau malam Jumat. Ada yang bilang itu bau daging segar. Ada juga yang yakin itu bau darah. Tapi tidak ada yang berani menegur. Siapa yang mau memusuhi orang yang memberi makan setengah kampung? Setiap sore, parkiran di depan warung penuh. Motor, mobil, bahkan beberapa truk kecil mampir hanya untuk makan semangkuk soto. Di dalam Haji Kasan selalu tampak sibuk, tapi wajahnya jarang menunjukkan lelah. Yoni tak banyak bicara, hanya tersenyum dengan cara yang agak aneh. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Ia selalu mengenakan peci hitam, sarung cokelat, dan baju koko putih yang entah kenapa tidak pernah terlihat kotor. Ada satu hal lagi yang membuat orang bertanya-tanya. Tak pernah ada yang melihat Haji Kasan belanja bahan di pasar. Tukang sayur dan tukang daging di sekitar Cimanggu bahkan mengaku tidak pernah memasok apapun untuk warung itu. Tapi anehnya, setiap hari warung itu tetap buka, tetap punya bahan, dan selalu siap melayani pelanggan baru. Suatu kali ada anak muda bernama Roni yang rumahnya tepat di sebelah warung. Ia sering membantu bersih-bersih di pagi hari demi uang jajan tambahan. Menurut ceritanya, warung itu memiliki gudang kecil di belakang, tapi pintunya selalu dikunci. Saat Roni mencoba membersihkan area dapur, Haji Kasan langsung menegurnya dengan nada datar, "Yang belakang nggak usah dibersihin, nah. Itu tempat khusus." Setelah itu, Roni tidak pernah berani mendekat lagi. Namun desas-desus tidak berhenti di situ. Orang-orang mulai mengatakan hal-hal yang lebih aneh. Ada yang bilang, mereka pernah melihat pelanggan keluar dari warung dengan wajah pucat, bahkan ada yang muntah setelah makan di sana. Tapi anehnya, beberapa hari kemudian orang yang sama datang lagi. Makan di tempat yang sama, dengan wajah seperti tidak sadar. Seolah soto itu membuat ketagihan yang tak masuk akal. Satu malam, seorang sopir angkot yang biasa makan di sana ditemukan pingsan di dekat terminal. Di tubuhnya tidak ada luka, tapi kulitnya dingin dan pucat. Ketika ia siuman, ia hanya bergumam. Matanya merah. Di dapur itu, ada mata merah.
Sebelum akhirnya jatuh pingsan lagi, warga mulai resah tapi siapa yang berani bicara? Haji Kasan dikenal dermawan. Ia sering menyumbang ke masjid, membagikan sembako saat Ramadan, dan membantu anak yatim. Orang-orang segan, bahkan Pak RT pun lebih memilih diam. Mungkin cuma iri karena warungnya laku, katanya sambil tertawa hambar. Tapi malam itu desas-desus baru muncul. Bu Wati yang tinggal di seberang jalan bersumpah mendengar suara aneh dari arah warung saat tengah malam. Suara itu terdengar seperti seseorang berdoa, tapi dengan bahasa yang tidak dimengerti. Kadang diiringi suara benda jatuh, kadang seperti tawa yang tertahan. Dan anehnya, setiap kali suara itu terdengar, anjing-anjing kampung menggonggong ke arah warung tanpa henti. Pagi harinya saat matahari mulai naik, semua suara lenyap. Haji Kasan membuka warung seperti biasa, menyapa pelanggan dengan senyum tenang. Tak ada tanda-tanda apa pun, seolah malam itu tidak pernah terjadi. Aku mulai merasa mungkin benar kata orang. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik kepulan kuah soto itu. Generasi semeng tidak ingin dibuka, tapi semakin banyak orang membicarakannya, semakin ramai pula warung itu. Orang-orang datang bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk membuktikan sendiri gosip yang mereka dengar. Dan anehnya, mereka semua pulang dengan wajah yang sama. Wajah yang puas, tapi kosong. Seolah setelah mencicipi semangkuk soto itu, ada sesuatu di dalam diri mereka yang tertinggal di warung itu. Beberapa hari kemudian, Pak Dul kembali bercerita. Suaranya kali ini lebih pelan, seakan takut kalau ada yang mendengar dari balik jendela warung. Lu tahu nggak sih, semalam gue lihat dari jauh, ada orang masuk ke warung itu jam 2 pagi. Nggak tahu siapa. Tapi pas gue lihat lagi 5 menit kemudian, lampu warung udah mati dan orang itu nggak keluar lagi. Aku hanya terdiam. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma kuah soto yang entah kenapa kini terasa amis di hidungku. Dalam hati aku mulai percaya. Mungkin benar kata orang tua dulu. Di dunia ini tidak ada rezeki yang datang tiba-tiba tanpa alasan. Dan di warung soto mie milik Haji Kasan itu, alasan itu sepertinya bukan berasal dari Tuhan. Sejak malam itu perasaan aneh tak pernah pergi dari pikiranku. Setiap kali aku lewat di depan warung soto mie Haji Kasan, bulu kudukku berdiri tanpa sebab. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak kasat mata tapi terasa menempel di udara. Awalnya cuma rasa was-was biasa, tapi kemudian muncul hal yang tak bisa lagi diabaikan. Bau itu, bau anyir samar-samar tapi menusuk, muncul setiap kali malam mulai turun. Saat angin dari arah dapur warung berhembus ke jalan, seperti bau darah yang baru tumpah, bercampur dengan aroma rempah soto yang mendidih. Bau itu tak datang setiap malam, hanya di waktu-waktu tertentu, terutama malam Jumat. Anehnya, tak ada yang berani membicarakannya keras-keras. Orang-orang hanya saling pandang kalau bau itu tiba-tiba muncul, lalu pura-pura tidak tahu. Mungkin bau ayam, kata seorang pembeli saat aku tanyakan. Tapi aku tahu betul itu bukan bau ayam. Itu bau yang sama seperti waktu dulu aku ikut memotong kambing kurban. Hanya saja lebih pekat, lebih... Hidup Man Roni, anak muda yang tinggal di sebelah warung, mulai gelisah. Ia sering mengeluh tak bisa tidur. Katanya setiap malam ada suara dari dapur warung itu. Suara seperti seseorang sedang menyeret sesuatu berat di lantai. Kadang disertai bunyi ketukan perlahan. Tok-tok-tok teritmis dan tak beraturan. Pernah suatu malam Roni memberanikan diri mengintip dari celah pagar belakang rumahnya. Dari sana ia bisa melihat sebagian dapur Haji Kasan yang tertutup seng. Ia bercerita padaku dengan wajah pucat, "Bang, gue lihat ada orang di dalam. Kayak lagi motong daging tapi tangannya cuma 2. Yang motong 3 bayangan." Aku mengernyit mencoba menganggap itu cuma halusinasi. Tapi cara Roni bicara, matanya yang merah karena kurang tidur dan tangannya yang gemetar, membuatku tidak bisa menganggapnya enteng. Keesokan harinya bau anyir itu makin kuat. Sampai-sampai beberapa pelanggan mengeluh. Namun ajaibnya, begitu mereka mulai makan semua keluhan itu lenyap. Mereka malah bilang kuahnya makin nikmat. Seolah bau itu malah menggugah selera. Bu Wati, tetangga depan warung, juga mulai merasa ada yang tidak beres. Ia bercerita bahwa setiap malam Jumat, ia melihat sosok Haji Kasan keluar ke belakang warung, membawa sesuatu yang ditutupi kain hitam. Kainnya kadang gerak-gerak, kayak ada yang masih hidup di dalam. Katanya lirih sambil menatap kosong. Aku mulai sering memperhatikan warung itu dari jauh. Dari pos ronda,
aku bisa melihat bagian belakangnya yang tak terjangkau cahaya lampu jalan. Di sana ada satu jendela kecil dengan tirai kain putih yang selalu tertutup. Tapi malam itu, aku melihat tirai itu bergerak, meski angin sedang mati. Sesekali ada cahaya redup seperti dari lilin yang bergetar di dalamnya. Dan untuk sesaat, aku melihat bayangan seseorang berdiri menunduk, lalu menoleh ke arah jendela. Seolah menyadari sedang diperhatikan. Aku langsung mundur. Jantungku berdegup keras, keringat dingin mengalir di pelipis. Tapi yang paling membuatku takut adalah saat aku menatap lagi, bayangan itu masih di sana, tak bergerak, dan seolah menatap balik. Keesokan harinya, aku pura-pura mampir ke warung untuk membeli soto. Haji Kasan menyapa aku seperti biasa, ramah dan lembut, tapi suaranya terdengar berat. Serak seperti orang yang kurang tidur. "Makan di sini aja, Nak, soto masih hangat," aku duduk. Dari dapur terdengar suara sendok beradu dengan panci, lalu aroma kuah menyebar. Tapi bersama aroma itu, hidungku kembali menangkap bau logam yang tajam. Aku menoleh ke arah dapur, dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuatku hampir muntah. Di dekat pintu dapur, ada ember besar berisi cairan merah pekat. Seorang pegawai warung sedang mencuci pisau panjang, dan air di ember itu begitu keruh hingga sulit disebut air. Aku sempat bertanya dengan suara bergetar, "Itu apa, Bang?" Pegawai itu menatapku sekilas, senyumnya kaku. "Bumbu mas rahasia warung ini." Aku segera menghabiskan makanan itu secepat mungkin dan pergi tanpa menoleh lagi. Tapi begitu sampai di rumah, perutku terasa mual. Mungkin karena sugesti, mungkin juga bukan. Hari-hari berikutnya, bau itu makin sering muncul. Tapi anehnya, hanya warga sekitar yang mencium. Orang-orang luar yang datang ke warung tidak pernah mengeluh. Mereka bilang aromanya menggoda, seolah hidung kami, warga kampung, merasakan sesuatu yang orang lain tidak bisa. Sampai suatu malam, bau itu tidak hanya datang dari dapur, tapi juga menyusup ke rumah-rumah kami. Dari celah pintu, dari jendela, dari sela genteng. Seperti kabut yang merayap pelan dan mengisi paru-paru. Aku terbangun dengan kepala pening dan hidung terasa panas. Saat kulihat keluar jendela, asap tipis keluar dari belakang warung Haji Kasan, melayang pelan menuju langit. Tapi anehnya warnanya bukan putih, melainkan merah muda. Aku hampir yakin itu asap dari pembakaran sesuatu, tapi bukan kayu, bukan minyak. Bau itu membuat tenggorokanku kering, seperti mencium sesuatu yang hidup terbakar. Roni yang juga terbangun malam itu datang mengetuk rumahku dengan wajah panik. "Bang, lu harus lihat." Gue dengar suara orang nangis dari bawah warungnya. Kami berdua mengintip dari sela pagar. Dari celah kayu, kami melihat sesuatu di bawah kolong warung. Seperti ada tangan kecil menggenggam tanah, berlumuran cairan gelap, lalu perlahan tangan itu ditarik ke bawah, menghilang. Bersama suara lirih yang tak bisa kami pahami. Roni mundur sambil menutup mulutnya. Aku sendiri hanya bisa diam, tidak tahu harus percaya apa tidak. Tapi malam itu aku bersumpah, suara itu nyata. Keesokan harinya, saat orang-orang mulai berdatangan untuk sarapan soto, aku berdiri diam di depan gang, memperhatikan Haji Kasan. Wajahnya tampak tenang seperti biasa. Dia bahkan sempat melambaikan tangan kepadaku. Tapi aku perhatikan di bawah kukunya ada noda kehitaman. Dan di ujung telinganya menetes setitik cairan merah seperti darah. Sejak malam itu aku tak pernah lagi makan di warung itu. Tapi bau anyir itu entah bagaimana masih terus tercium sampai sekarang. Bahkan ketika warung sudah tutup sore hari, anginnya masih membawa sisa aroma logam dan darah yang tak pernah benar-benar hilang. Dan setiap kali malam Jumat tiba, bau itu kembali. Lebih kuat, lebih tajam, seakan mengingatkan bahwa di balik panci besar dan senyum ramah Haji Kasan, ada sesuatu yang terus lapar, sesuatu yang menunggu diberi makan. Sebelum warung itu menjadi ramai seperti sekarang, dulu Haji Kasan hanyalah pedagang kecil yang hidup pas-pasan. Orang-orang tua di kampung Cimanggu masih ingat betul masa-masa sulit yang dialaminya. Dia membuka warung soto mie kecil di tepi jalan yang becek, hanya beratapkan seng, berdinding triplek dengan satu meja panjang dan dua bangku kayu reot. Tak ada yang istimewa. Setiap pagi ia berkeliling kampung, membawa termos berisi kuah soto, berharap ada yang mau beli meski cuma semangkuk. Kasihan Kasan itu, kata orang-orang dulu. Istrinya sakit, anaknya baru lahir, tapi pembeli tak ada.
Aku masih ingat, dulu tiap sore ia duduk termenung di depan warungnya, menatap panci besar yang masih penuh, sementara matahari mulai tenggelam. Kadang ia membungkus sendiri sotonya, memberikannya pada anak-anak kecil yang lewat. Daripada dibuang, katanya sambil tersenyum lemah. Tapi senyum itu bukan senyum bahagia. Itu senyum orang yang sudah menyerah. Konon, warung itu hampir tutup. Ia sempat berhutang ke banyak orang. Ke tukang sayur, ke tukang daging, bahkan ke warung sebelah. Semua tahu Haji Kasan orang baik, tapi nasib tak berpihak padanya. Hingga suatu hari ia tiba-tiba menghilang, tak ada yang tahu kemana. Warungnya ditutup rapat, gembok tergantung di pintu. Istrinya, Bu Narti, bilang suaminya pergi menenangkan diri. Tapi wajahnya waktu itu pucat dan matanya sembab. Ia pergi begitu saja, tanpa pamit, tanpa jejak. 7 hari berlalu, lalu 2 minggu, lalu hampir sebulan. Orang-orang mulai mengira ia kabur meninggalkan keluarganya. Sampai suatu malam, Bu Wati, tetangga sebelah, bersumpah melihat sosok Haji Kasan berjalan pulang dari arah Gunung Salak. Jalannya tertatih, baju koko putihnya compang-camping, dan wajahnya seperti orang yang baru saja bangun dari liang kubur. Waktu itu hampir tengah malam. Hujan baru reda, jalanan masih basah. Bu Wati yang sedang menjemur kain di teras mendengar suara langkah pelan di jalan depan rumahnya. Ia mengintip dan melihat Haji Kasan lewat pelan dengan tatapan kosong. Tak membawa apa-apa, kecuali satu kantong kain hitam yang ia peluk erat di dada. Keesokan paginya ia sudah kembali membuka warungnya. Orang-orang datang karena penasaran. Mereka menyangka Haji Kasan pulang dalam keadaan hancur. Tapi yang mereka lihat justru sebaliknya. Wajahnya tampak segar, bahkan terlihat lebih muda dari sebelumnya. Dia berbicara lembut sopan, tapi ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya. Tenang, terlalu tenang, seperti seseorang yang tahu sesuatu yang orang lain tidak. Dan sejak hari itu, keanehan pertama terjadi. Warung yang tadinya sepi mendadak ramai. Bukan ramai biasa, tapi ramai yang tidak masuk akal. Pagi-pagi belum sempat membuka pintu, sudah ada pelanggan menunggu. Siang orang antri sampai ke jalan. Malam pun warungnya masih terang benderang, sementara warung lain sudah tutup. Bumbunya berubah, kata seorang pelanggan. Kuahnya gurih sekali, rasanya seperti soto mie zaman dulu. Ada yang bilang Haji Kasan menemukan resep baru. Ada yang bilang ia belajar dari seorang juru masak terkenal di kota. Tapi tak satu pun yang bisa membuktikan. Tak ada yang pernah melihat ia berbelanja bahan atau punya pemasok tetap. Semua bahan seolah datang sendiri seperti muncul dari udara. Bu Narti, istrinya, juga berubah. Dulu ia cerewet dan suka bercanda dengan pembeli. Tapi sekarang ia lebih banyak diam. Wajahnya pucat seolah tak pernah tidur. Ia jarang keluar rumah. Kadang berdiri di depan pintu belakang warung, menatap kosong ke arah gunung di kejauhan. Suatu sore aku pernah menghampirinya dan bertanya, "Bu, Kasan dari mana saja selama ini? Kok sekarang warungnya ramai betul?" Ia menatapku lama, lalu tersenyum getir. Kadang, orang yang hilang terlalu lama, kalau pulang pun bukan orang yang sama. Lalu ia menutup pintu perlahan, meninggalkanku dengan kalimat yang tak pernah bisa kulupakan. Semakin lama, kesuksesan Haji Kasan makin luar biasa. Ia membeli motor baru, mengganti atap seng warungnya jadi genteng. Jadi menyumbang banyak uang ke masjid. Bahkan katanya hendak naik haji. Orang-orang kampung mulai kagum, sekaligus iri. Namun di antara pujian dan doa itu, bisikan-bisikan lain mulai terdengar. Ada yang bilang selama ia hilang, Haji Kasan tak benar-benar pergi ke gunung untuk berdoa, pergi untuk mencari pesugihan. Gunung Salak bukan tempat sembarangan, kata Pak Dul suatu malam. Orang bilang di sana ada makhluk penjaga yang bisa kasih rezeki. Asal berani bayar harga. Awalnya aku menertawakan omongan itu. Tapi semakin lama aku memperhatikan Haji Kasan, semakin sulit bagiku menepis rasa curiga. Tangannya kini sering bergetar, seolah menahan sesuatu. Kadang bibirnya bergerak sendiri, seperti menggumamkan doa dalam bahasa yang tak aku kenal. Pernah saat maghrib, aku lewat depan warung dan melihat ia duduk sendirian di bangku panjang. Matanya menatap panci besar di depannya. Ku tak tahu apakah itu pantulan cahaya atau bukan, tapi di permukaan kuah soto itu, tampak seperti ada wajah lain yang muncul. Wajah hitam, berambut panjang, menatap balik padanya. Ia tidak terkejut, hanya tersenyum. Sudah waktunya makan, katanya pelan.
seperti berbicara pada seseorang di dalam panci. Sejak malam itu, aku tahu ada sesuatu yang tidak wajar di warung itu. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang sayur sempat bercerita bahwa ia pernah ditawari Haji Kasan uang dalam jumlah besar untuk tidak lewat di depan warungnya pada malam Jumat. Ia tak mengerti maksudnya, tapi merasa tidak enak menolak. "Saya terima aja mas," katanya. Cuma setelah itu tiap malam Jumat saya dengar suara aneh dari arah warungnya. Kayak orang ketawa, tapi nggak keluar suara. Tak lama setelah itu pedagang sayur itu jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, tapi dokter bilang tak ada penyakit apapun. "Sudah pulau masih so meningsel." Ia sempat berteriak dalam tidurnya. "Kembalikan darahnya." Orang-orang kampung mulai takut menyebut nama Haji Kasan setelah gelap, tapi warungnya tetap ramai, bahkan makin ramai. Ada pembeli yang datang dari luar kota, katanya mendengar kabar dari media sosial tentang soto mie terenak di Bogor. Aku hanya bisa memandang dari jauh. Kadang aku ingin menegurnya, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi selama ia hilang. Tapi setiap kali aku melihat mata itu, mata yang dulu hangat, kini seperti menyimpan sesuatu yang kelam. Kata-kata itu tak pernah sanggup keluar. Satu-satunya yang masih berani bicara adalah Bu Narti. Tapi kini ia jarang terlihat. Dan saat seseorang menanyakan di mana ia berada, Haji Kasan hanya menjawab dengan tenang, "Istriku sedang menebus janji." Entah janji pada siapa. Dan malam-malam berikutnya, bau anyir itu kembali muncul. Lebih kuat dari sebelumnya. Jilpari mengingatkan bahwa rezeki yang datang tiba-tiba, pasti ada harga yang harus dibayar. Sejak malam bau anyir itu makin sering muncul, Roni mulai gelisah. Ia tinggal tepat di rumah sebelah warung Haji Kasan. Hanya dipisahkan oleh dinding papan dan pagar bambu. Setiap malam suara dari dapur warung itu seperti menghantuinya. Suara panci besar yang beradu, air mendidih. Dan kadang suara seperti seseorang sedang menyeret sesuatu yang berat di lantai. Tapi yang paling membuat Roni tidak bisa tidur adalah suara tawa pelan. Tawa serak jauh, tapi seolah berasal dari dalam tanah. Roni bukan anak yang penakut. Dia biasa begadang main gitar di teras atau nongkrong dengan teman-temannya sampai larut malam. Tapi sejak beberapa minggu terakhir, ia memilih diam di kamar. Lampu selalu menyala, dan telinganya selalu tertuju ke arah dapur Haji Kasan. Ia tahu, sesuatu sedang terjadi di balik tembok tipis itu. Suatu malam, sekitar pukul 2, Roni mendengar suara langkah kaki. Pelan, berat, dan tak beraturan. Dari celah jendela kamarnya, ia melihat pintu belakang warung terbuka. Seseorang masuk dari arah jalan kecil di samping rumahnya. Orang itu mengenakan jaket hitam, membawa karung besar di pundaknya. Tapi anehnya karung itu bergerak. Roni menahan napas. Ia mengintip lebih dekat. Karung itu tampak berat sekali. Sampai orang itu sedikit membungkuk menahannya. Begitu sampai di depan pintu dapur, Haji Kasan muncul dari dalam, membuka pintu lebih lebar. Lampu dapur menyala temaram, memperlihatkan wajahnya yang pucat tapi tersenyum lebar. Dia tidak berkata apa-apa, hanya memberi isyarat dengan tangannya. Orang berjaket hitam itu masuk, menyeret karungnya ke dalam. Pintu pun ditutup perlahan. Beberapa detik kemudian terdengar bunyi seperti sesuatu jatuh ke lantai. Dag, dag, dag. Diikuti suara benda tajam beradu dengan kayu. Setelah itu hanya suara air mengalir. Roni ingin percaya itu cuma imajinasinya. Tapi saat angin malam meniup tirai kamarnya, ia mencium bau yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Bau darah, tajam, segar, dan hangat. Keesokan paginya Haji Kasan membuka warung seperti biasa. Seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Tapi Roni memperhatikan sesuatu. Di dekat dapur, ada bekas cipratan warna coklat tua di lantai semen yang belum sempat dibersihkan. Dia mencoba pura-pura tak melihat, tapi jantungnya berdegup keras setiap kali mendengar suara sendok beradu dengan panci dari dalam. Malam berikutnya, Roni memutuskan untuk memastikan sendiri apa yang terjadi. Dia meminjam senter kecil dari ayahnya, lalu menunggu sampai suara pembeli benar-benar hilang. Pukul 12:30, warung sudah gelap, tapi dari belakang samar-samar ia melihat cahaya lilin. Ia berjongkok di dekat pagar bambu, mendekatkan mata ke celah kayu. Di dalam dapur, ia melihat Haji Kasan sedang berdiri di depan meja kayu besar. Di atas meja itu, ada sesuatu yang ditutupi kain putih. Tangannya bergerak perlahan, seolah sedang mengusap sesuatu di bawah kain itu. Bibirnya komat kamit, entah membaca apa.
Kemudian ia meneteskan cairan hitam dari botol kecil ke atas kain itu. Dan perlahan, kain itu mulai bergetar. Roni hampir menjatuhkan senternya. Ia menutup mulut menahan napas. Tapi kemudian Haji Kassan berhenti, menoleh ke arah jendela. Matanya menatap lurus, tepat ke arah tempat Roni bersembunyi. Tak ada suara, tapi Roni merasa jantungnya berhenti berdetak. Matanya membesar saat menyadari sesuatu. Di belakang Haji Kassan ada bayangan lain. Bayangan yang tidak punya wajah. Bayangan itu tinggi, hampir menyentuh langit-langit dapur. Bentuknya seperti manusia, tapi wajahnya datar. Hanya 2 lubang gelap di tempat mata seharusnya berada. Dan saat bayangan itu bergerak, tubuh Haji Kassan ikut bergetar, seperti tali yang ditarik dari dalam tubuhnya. Roni lari terbirit-birit malam itu. Ia tak peduli langkahnya menimbulkan suara. Ia tak peduli anjing kampung menggonggong keras-keras di jalan. Sampai di rumahnya ia langsung mengunci pintu dan duduk di lantai menggigil hebat. Ibe mencoba menenangkan diri tapi suara itu masih terngiang. Suara Haji Kassan yang pelan tapi jelas. Yang mengintip. Harus ikut makan. Keesokan harinya Roni demam. Tubuhnya panas tinggi, matanya merah. Orang tuanya mengira ia masuk angin. Tapi setiap kali ditanya apa yang terjadi, ia hanya menjawab pelan, ada sesuatu di dapur itu. Pak, sesuatu yang nggak seharusnya ada. Sejak malam itu, Roni tak berani keluar rumah setelah Isya. Ia menutup semua jendela, menyalakan radio keras-keras agar tidak mendengar suara dari arah warung. Tapi sesekali, di antara suara siaran malam, ia masih mendengar ketukan pelan di dinding kamarnya. Tok, tok, tok. Suara dari arah dapur warung Haji Kassan. Ia mencoba mengabaikannya, tapi rasa takut itu menumpuk hari demi hari. Hingga suatu malam ia kembali mencium bau itu, lebih pekat dari biasanya. Dari jendela kamarnya, ia melihat Haji Kassan berdiri di depan warung yang tertutup, menatap ke langit tanpa berkedip. Di tangannya ada mangkuk soto panas. Tapi anehnya, uap yang keluar dari mangkuk itu berwarna gelap, seperti asap pembakaran. Roni hanya bisa memandangi dari balik gorden. Haji Kassan kemudian menaruh mangkuk itu di tanah, di depan pintu belakang warung. Lalu sesuatu muncul dari dalam. 2 tangan kurus panjang menembus sedikit keluar pintu dan mengambil mangkuk itu perlahan. Roni hampir berteriak tapi mulutnya seolah terkunci. Tangannya gemetar, napasnya tercekat. Dia hanya bisa menatap melihat tangan itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan bekas cairan hitam di lantai. Keesokan harinya, ia bercerita pada Pak Dul, tukang ojek yang sering nongkrong di depan warung. Tapi bukannya percaya, Pak Dul malah menepuk pundaknya. Udahlah Ron, jangan aneh-aneh. Kadang kalau orang lapar tengah malam, pikirannya bisa kemana-mana. Namun malam itu, Pak Dul sendiri mengaku mencium bau yang sama. Bau darah bercampur kuah soto. Sejak kejadian itu Roni jarang bicara. Ia seperti hidup dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan setiap kali ia lewat di depan warung Haji Kassan, tubuhnya gemetar tanpa sebab. Kadang saat tak sengaja menatap ke arah jendela dapur, ia seperti melihat bayangan itu lagi. Berdiri di belakang Haji Kassan, bergerak mengikuti setiap gerakan tangannya. Dan anehnya, setiap kali bayangan itu muncul, warung semakin ramai keesokan harinya. Pembeli datang lebih banyak, antrian makin panjang. Dan suara tawa dari dalam dapur terdengar lebih sering. Orang-orang bilang itu tandanya berkah. Tapi Roni tahu, itu bukan berkah. Itu peringatan. Karena sejak malam ia melihat tangan yang muncul dari pintu dapur itu. Ia tahu satu hal yang pasti. Di warung itu, bukan manusia saja yang makan. Ada sesuatu lain yang ikut duduk di antara para pelanggan. Tak terlihat tapi selalu lapar. Sejak malam Roni melihat kejadian itu, suasana di sekitar warung Haji Kassan mulai berubah. Orang-orang masih ramai datang, tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Semacam aura berat yang menggantung di antara wangi kuah soto dan asap dapur. Setiap malam warung itu tetap buka sampai larut, kadang sampai azan subuh terdengar. Tapi entah kenapa, tak seorang pun pernah benar-benar melihat siapa pembeli terakhir yang datang. Sampai suatu sore, kabar itu muncul begitu saja. Seperti angin yang membawa bisikan dari rumah belakang gang. Bu Nani, istri Haji Kassan, jatuh pingsan di dapur. Warga yang menolongnya bilang, tubuhnya gemetar hebat.
Bibirnya komat kamit menyebut sesuatu tentang darah dan janji. Sejak itu, ia tak lagi membantu di warung. Ia mengurung diri di rumah, tak mau keluar, bahkan tak mau makan masakan sendiri. Roni, yang penasaran sejak lama, memberanikan diri datang menjenguk. Ia membawa buah tangan sederhana, tapi dalam hati ia punya tujuan lain, mencari jawaban. Rumah Haji Kasan berada tepat di belakang warung. Bangunannya besar tapi sunyi. Ket dinding mulai mengelupas, jendela tertutup rapat dan di depan pintu ada kendi air yang ditutup kain putih. Roni mengetuk perlahan. Dari dalam terdengar langkah pelan. Lalu suara perempuan lemah menjawab, "Siapa?" "Roni, Bu." "Tetangga sebelah. Mau jenguk aja." Pintu terbuka sedikit. Dari celahnya terlihat wajah Bu Nani yang pucat. Matanya cekung dan bibirnya kering. Ia mempersilakan Roni masuk tanpa banyak bicara. Di ruang tamu, bau menyan samar tercium. Di pojok ruangan, ada foto Haji Kasan dan Bu Nani saat warung pertama kali buka. Keduanya tersenyum lebar, tampak bahagia. Tapi kini, senyum itu seperti ejekan dari masa lalu. Beberapa menit mereka hanya diam. Suara jam dinding terdengar jelas, berdetak lambat. Hingga akhirnya Bu Nani bicara, suaranya gemetar. "Kau lihat sesuatu di warung itu, Roni?" Pertanyaan itu membuat Roni membeku. Ia tak menjawab, hanya menatap lantai. Tapi Bu Nani tersenyum getir, seolah sudah tahu. "Aku tahu kau lihat, ku tahu kau dengar." Bau itu, suara itu, semua orang pura-pura tidak sadar. Tapi kau tidak bisa pura-pura ya? Roni menelan ludah. "Bu, ini sebenarnya yang terjadi di sana." Bu Nani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. "Kau harus tahu. Biar tak ada lagi yang tertipu sama wangi soto itu." Ia menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Suaranya rendah, tapi setiap kata terdengar seperti beban berat yang lama dipendam. "Dulu, sebelum warung ini ramai, kami hampir mati kelaparan. Utang menumpuk, dapur kosong, dan anak kami sakit. Haji Kasan sudah hampir menyerah. Suatu malam, ia pergi ke pasar Bogor. Katanya mau cari daging sisa buat dimasak besok. Tapi ia pulang menjelang subuh dengan wajah lain. Matanya merah, tubuhnya bau anyir, dan tangannya gemetar sambil membawa botol kecil berisi cairan hitam." Bu Nani berhenti sebentar. Air matanya menetes. Ia bilang, "Ada orang yang menawarinya jalan keluar. Orang tua berpakaian serba hitam. Duduk di dekat kolam ikan di ujung pasar. Orang itu bilang, kalau Haji Kasan mau warungnya ramai, ia harus memberi makan sesuatu di kolam itu. Katanya bukan manusia tapi penjaga rezeki." Roni menatap Bu Nani tak berkedip. "Kolam apa, Bu?" "Kolam darah," jawabnya lirih. Kolam itu di belakang pasar, tertutup pagar bambu. Dulu bekas tempat jagal. Tapi malam itu airnya hitam pekat dan di tengahnya ada sesuatu yang bergerak. Ia menggigit bibirnya, menahan isak. Orang itu menyuruh Haji Kasan meneteskan darah sendiri ke kolam itu sebagai janji. Setelah itu, apapun yang dimasak akan punya rasa yang tak bisa dilupakan. Orang akan datang tanpa tahu kenapa, tapi setiap 7 hari ia harus memberi persembahan. Katanya cuman ayam, cuman hewan. Tapi lama-lama, Bu Nani menatap Roni dengan mata merah berair. Lama-lama bukan ayam lagi yang diminta. Suasana ruangan mendadak berat. Roni merasa udara menipis, seolah ada sesuatu di sudut ruangan yang ikut mendengarkan. "Beri maksudnya?" Bu Nani menunduk, suaranya pelan tapi jelas. 3 tahun lalu anak kami hilang. Orang bilang diculik. Tapi aku tahu kemana dia pergi. Malam itu aku lihat sendiri. Haji Kasan menuntunnya ke dapur sambil membawa karung putih. Katanya mau ajak bantu bersih-bersih warung. Tapi anak itu tidak pernah keluar lagi. Roni menatap Bu Nani tak percaya. "Bu, itu maksudnya?" Bu Nani mengangguk perlahan, menangis tanpa suara. "Aku tak berani lapor, Ron. Karena setelah malam itu, warung kami penuh orang. Orang dari luar kota datang antre dari pagi. Uang mengalir. Tapi setiap malam aku dengar suara anakku menangis dari arah dapur. Ia menatap ke jendela yang tertutup tirai lusuh. Ada yang datang setiap malam Jumat. Laki-laki tua berjubah hitam. Dia duduk di depan dapur. Haji Kasan menyiapkan semangkuk soto untuknya. Tapi laki-laki itu tak pernah makan. Ia hanya menatap kuahnya lalu pergi. Dan setelah ia pergi, kuah itu berwarna merah tua. Seperti ada yang bercampur di dalamnya." Roni menggigil mendengar cerita itu. Ia menatap tangan Bu Nani yang gemetar hebat. "Lalu sekarang?" Bu Nani mengusap matanya lalu berbisik, "Janji itu belum lunas.
3 bulan lalu, Haji Kasan berusaha berhenti. Ia tak mau lagi menyiapkan persembahan. Tapi malam itu kolam di belakang pasar kembali memanggil. Katanya kalau tak ada yang diserahkan, warung akan jadi kuburan. Ia memegang dada, napasnya tersengal. Dan benar, sejak itu, setiap kali Haji Kasan masak, sesuatu dari kolam itu datang. Kadang cuma bayangan di dinding, kadang tangan keluar dari panci. Ku pernah lihat sendiri. Ku pernah lihat sosok hitam itu mengambil sendok, mencicipi kuahnya. Suara Bu Nani pecah. Aku sudah minta berhenti, aku sudah minta pergi. Tapi Haji Kasan bilang, sudah terlambat. Ia bilang mereka tak mau kehilangan rasa darah manusia. Katanya, itu yang bikin sotonya sedap. Roni tak bisa berkata apa-apa. Ia merasa perutnya mual, pikirannya berputar. Lalu Bu Nani menatapnya tajam. Matanya berkilat seperti orang yang sudah tak punya harapan. Kau tahu kenapa orang yang datang ke warung itu tak pernah sakit perut? Karena mereka bukan makan daging biasa. Mereka makan daging dari janji. Ia menunduk, menangis pelan. Dan malam ini, Ron, malam ini, waktunya Haji Kasan menepati janji lagi. Dari luar, terdengar azan Isya menggema. Tapi di sela suara itu, samar-samar terdengar sesuatu dari arah dapur warung. Suara sendok beradu dengan panci besar. Bu Nani menatap ke arah suara itu, lalu berbisik lirih. Kalau kau dengar tawa dari dapur nanti malam, jangan buka jendela. Karena bukan Haji Kasan yang tertawa, itu yang di kolam. Roni pulang malam itu dengan tubuh gemetar. Di belakangnya, suara menyan masih tercium. Tapi dari jauh dari arah warung, ia melihat uap tebal keluar dari cerobong dapur. Warnanya merah kehitaman. Dan saat ia menoleh sekali lagi, di kaca jendela rumah Haji Kasan, terlihat bayangan Bu Nani berdiri diam, menatapnya dari balik tirai. Tapi mata itu bukan mata manusia lagi. Sejak malam Bu Nani mengaku tentang janji di kolam darah. Desas-desus di kampung makin tak terbendung. Orang-orang mulai bicara pelan setiap kali melewati warung Haji Kasan. Ada yang bilang bau anyir dari dapur makin tajam. Ada pula yang bersumpah melihat sesuatu bergerak di bawah meja makan. Tapi yang paling sering dibicarakan adalah tentang daging yang tak pernah habis. Soto mie Haji Kasan terkenal dengan potongan daging yang besar dan empuk. Padahal setiap pagi, hanya ada satu bakul kecil bahan mentah yang dibawa dari pasar. Tapi entah bagaimana, daging itu tak pernah habis. Meski pelanggan datang bergantian dari pagi sampai tengah malam. Kayak ada yang ngisi dari bawah, kata Pak Dul, tukang ojek yang tiap sore nongkrong di depan warung. Dia berbicara setengah berbisik pada teman-temannya, sambil sesekali melirik ke arah dapur. Aku pernah lihat panci itu nggak pernah kosong. Udah disendok berkali-kali, tapi pas dicek, dagingnya masih penuh. Orang-orang menanggapinya dengan tawa gugup, tapi tidak satu pun yang berani menatap ke arah warung terlalu lama. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang membuat orang lapar, tapi juga membuat bulu kuduk berdiri. Roni yang mendengar semua itu hanya bisa diam. Setiap kali suara dari dapur terdengar malam-malam, suara sendok mengaduk, panci bergetar dan langkah berat di lantai, tubuhnya gemetar tanpa sebab. Jemai tahu cerita Bu Nani bukan delusi. Ia tahu karena setiap malam, dari jendela kamarnya, ia bisa melihat cahaya aneh dari celah dapur. Bukan cahaya lampu, tapi seperti bara merah, berdenyut pelan, hidup. Suatu malam rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Roni menunggu sampai warung benar-benar sepi. Hanya suara jangkrik dan dengung listrik yang terdengar. Ia keluar lewat jendela kamar, berjalan pelan ke arah pagar bambu yang memisahkan rumahnya dan warung. Udara malam itu berat dan lembab, seperti ada kabut darah yang menempel di kulit. Dari celah papan, ia mengintip. Dapur warung masih menyala. Panci besar di atas tungku bergolak perlahan, dan di depan panci itu berdiri Haji Kasan. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Di sebelahnya ada sesuatu yang bergerak pelan, tinggi, kurus, berkulit keabu-abuan. Makhluk itu tak punya mata, hanya 2 lubang hitam di wajahnya. Dan setiap kali Haji Kasan mengaduk kuah soto, makhluk itu menunduk, seperti mencium uap yang keluar. Roni menahan napas. Di tangan Haji Kasan ada mangkuk kosong. Dia menyendok daging dari panci, menaruhnya satu persatu. Tapi Roni sadar sesuatu yang ganjil. Daging itu tidak seperti daging sapi. Warnanya lebih gelap, urat-uratnya lebih kasar, dan saat disendok, mengeluarkan suara seperti benda basah.
yang ditarik paksa dari lumpur. Makhluk itu kemudian mengangkat tangannya yang panjang, menunjuk ke arah panci. Haji Kassan menunduk dalam-dalam, lalu berbicara dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. "Sudah, Tuan. Sudah cukup malam ini." Makhluk itu tak menjawab, hanya menunduk lebih dalam. Dari tubuhnya keluar uap hitam yang mengalir ke panci. Saat uap itu menyentuh kuah, permukaan soto berubah warna menjadi merah tua, seperti darah yang baru ditumpahkan. Roni hampir berteriak, tapi suaranya seolah tersangkut di tenggorokan. Dia mundur perlahan, tapi langkahnya menginjak ranting. Krak. Suara kecil itu menggema pelan di udara malam yang sunyi. Haji Kassan langsung menoleh. Matanya tajam, merah, dan berkilat aneh. Ia menatap lurus ke arah pagar. Roni cepat-cepat bersembunyi di balik drum air, menahan napas sekuat mungkin. Ia bisa mendengar langkah kaki Haji Kassan mendekat, pelan berat menyeret sandal di lantai. Dari balik drum, Roni mendengar suara itu. Bukan suara manusia, tapi seperti napas basah dari tenggorokan yang berlendir. Shh, manusia lapar juga ya. Roni hampir kehilangan kesadaran. Dia tahu itu bukan suara Haji Kassan. Itu suara yang lain. Suara yang berasal dari makhluk di dapur itu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, langkah kaki itu berhenti. Hening. Hanya suara panci mendidih yang tersisa. Roni berani menoleh sedikit, dan yang ia lihat membuat darahnya beku. Di pagar bambu, di tempat ia tadi mengintip, sekarang ada bekas tangan hitam panjang, dengan 5 jari yang mencengkeram bambu. Tapi jari-jari itu seperti terbakar dari dalam, meninggalkan noda kehitaman yang meneteskan cairan gelap ke tanah. Ia berlari pulang secepatnya. Pintu ditutup keras, tubuhnya gemetar hebat. Tapi sejak malam itu ia tahu sesuatu. Warung itu bukan hanya tempat makan, tapi tempat memberi makan. Dan yang diberi makan bukan manusia. Desas-desus mulai meluas ke seluruh kampung. Ada pembeli yang mengaku melihat daging di mangkuknya bergerak. Ada yang merasa tangannya gatal setelah makan. Bahkan seorang pemuda pernah muntah di tempat setelah menemukan sesuatu seperti kuku manusia di dalam sotonya. Tapi anehnya, keesokan harinya warung tetap ramai. Orang tetap datang seolah tak ada yang terjadi. Bu Nani makin jarang terlihat. Kadang hanya terdengar tangis lirih dari rumah belakang. Orang-orang yang lewat malam-malam bilang mereka mendengar 2 suara di dalam rumah itu. Satu suara perempuan menangis, dan satu lagi suara laki-laki tertawa, berat, seperti suara dari perut bumi. Suatu pagi, saat warung baru buka, Roni memperhatikan sesuatu dari jauh. Di depan warung, di bawah meja kayu tempat panci besar diletakkan, ada genangan kecil, warna cairannya merah gelap. Ya pikir itu sambal tumpah, tapi saat matahari mulai naik, cairan itu masih belum kering. Seorang pembeli yang duduk di kursi dekat situ tiba-tiba bertanya sambil tertawa, "Pak Haji, ini kok dagingnya gede-gede banget sih? Kayak nggak habis-habis." Haji Kassan tersenyum, matanya menyipit. Namanya juga rezeki, nah. Rezeki nggak bakal habis kalau dijaga dengan benar. Tapi Roni yang mendengar dari luar, merasakan dingin menjalar di punggungnya. Karena di saat Haji Kassan mengucapkan kata dijaga, dari dalam dapur muncul suara samar, seperti sesuatu sedang tertawa pelan. Hehehe. Dan malamnya dari jendela kamarnya Roni melihat sesuatu yang tak bisa dilupakan. Saat lampu warung dimatikan, panci besar itu masih beruap. Tapi kali ini uapnya bukan putih, warnanya merah, dan dari dalam panci terdengar suara seperti bisikan. Belum cukup. Eusitor. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani makan sendirian di warung Haji Kassan. Tapi anehnya, makin banyak orang datang, bahkan dari luar kota. Entah karena sotonya yang lezat, atau karena, tanpa mereka sadari, mereka datang bukan untuk makan, tapi untuk memberi makan sesuatu yang lebih lapar dari manusia. Malam itu bulan bulat sempurna menggantung di atas langit Bogor. Cahayanya memantul di atap seng warung soto mie Haji Kassan, membuat bayangan panjang menari di jalanan sepi. Angin malam bertiup pelan, tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Di kampung orang-orang sudah lama tertidur, tapi tidak dengan Roni. Ia terjaga duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang berembun. Sudah 3 malam berturut-turut ia mendengar suara yang sama. Langkah kaki menyeret sesuatu dari arah warung, diikuti suara seperti benda berat jatuh ke lantai, lalu diam. Tapi di malam sih suaranya sih berbeda. Lebih berat,
Di lebih dalam, seolah sesuatu yang selama ini bersembunyi, akhirnya keluar sepenuhnya. Ia mencoba menutup telinga, tapi suara itu menembus apapun. Duh, gesek, diikuti bisikan serak dari arah dapur. Sudah waktunya. Janji harus ditepati. Roni tahu malam ini malam purnama. Dan dari cerita Bu Nani, itu malam di mana Haji Kasan biasa melakukan persembahan. Ia menggigil, tapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Dengan senter kecil di tangan, ia melangkah keluar lewat jendela. Menapaki tanah lembab di samping rumah. Bau anyir langsung menusuk hidungnya, tajam, segar, dan hangat, seperti darah baru. Ia berjalan pelan mendekati warung. Dari celah dinding bambu, terlihat cahaya merah berdenyut dari arah dapur. Bukan seperti api, tapi seperti sesuatu yang hidup dan bernapas. Di dalam suara Haji Kasan terdengar jelas. Sudah waktunya, nah. Kau anak yang baik. Kau bantu ayah sampai akhir, ya. Roni membeku. Nada suara itu bukan nada orang berbicara kepada karyawan atau pembantu. Itu suara ayah kepada anaknya. Tapi, anak siapa? Ia mendekat sedikit lagi, menempelkan mata ke celah dinding. Di dapur, Haji Kasan berdiri di depan panci besar yang mendidih pelan. Uap merah kehitaman keluar darinya. Di samping panci ada sosok laki-laki muda. Roni mengenalinya. Itu Arif, keponakan Haji Kasan yang baru 2 bulan lalu datang dari kampung untuk membantu di warung. Arif berdiri kaku, wajahnya pucat, matanya kosong. Di tangan Haji Kasan ada pisau besar. Berkilat terkena cahaya merah dari tungku. Maafkan ayahmu, nak, bisi Haji Kasan pelan. Janji harus ditepati. Kalau tidak kesemuanya akan berakhir. Roni ingin berteriak, tapi tenggorokannya kering. Ia hanya bisa menyaksikan Haji Kasan mengangkat pisau itu tinggi-tinggi. Lalu suara tumpul terdengar. Duh, diikuti percikan cairan gelap yang mengenai lantai. Roni menutup mulut, menahan jerit. Tapi dari dalam dapur terdengar sesuatu yang lebih mengerikan. Suara tawa pelan, serak, seperti dari tenggorokan makhluk yang tak punya paru-paru. Hahaha, darah segar. Janji ditepati, cahaya di dapur semakin terang. Bukan dari lampu, tapi dari uap merah yang keluar dari panci. Roni menatap ngeri. Di antara uap itu muncul bayangan hitam tinggi dengan tangan panjang yang menggapai ke arah Haji Kasan. Makhluk itu menunduk, mencelupkan tangannya ke panci. Lalu menarik keluar sesuatu yang berdenyut. Seperti daging, tapi hidup. Haji Kasan berlutut menunduk menangis. Tolong, cukup sudah. Jangan lagi keluarga sendiri. Makhluk itu berhenti. Menatapnya dengan lubang hitam besar di wajahnya. Suaranya menggema seperti dari dalam air. Janji darah tak bisa dibatalkan, Kasan. Setiap yang kau makan, setiap yang mereka nikmati, harus dibayar dengan darah sendiri. Roni mundur pelan. Tapi kakinya menginjak batu kecil. Suara kecil itu membuat Haji Kasan menoleh. Matanya merah, wajahnya penuh percikan darah. Ia menatap lurus ke arah tempat Roni bersembunyi. Roni, kau lihat ya. Katanya lirih tapi jelas. Dengan senyum kecil yang membuat darah Roni berhenti mengalir. Roni berlari. Ia tak peduli gelap, tak peduli ranting mencakar kulitnya. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari warung itu. Tapi semakin jauh ia berlari, semakin kuat suara itu di telinganya. Jangan pergi, Roni. Kau sudah lihat. Yang melihat harus ikut. Suaranya bukan hanya dari belakang. Solo datang dari dalam kepalanya sendiri. Dia jatuh tersungkur di jalan tanah, senter terlempar jauh. Di depannya bayangan panjang muncul di tanah. Tinggi melengkung bergerak perlahan ke arahnya. Roni menoleh, dan di bawah cahaya bulan purnama, ia melihat Haji Kasan berdiri di tengah jalan. Bajunya berlumur darah, matanya kosong. Tapi bibirnya tersenyum. Di belakangnya, bayangan makhluk itu menjulang. Tubuhnya menempel di punggung Haji Kasan. Seperti bayangan yang hidup. Dia sudah kenyang malam ini, kata Haji Kasan pelan. Tapi nanti akan lapar lagi. Dan setiap kali lapar aku harus cari yang baru. Roni mencoba bangkit, tapi lututnya lemas. Pak Haji, kesentikan ini. Jangan teruskan. Haji Kasan tertawa pelan. Kau pikir bisa dihentikan? Aku sudah janji, Ron, warung ini hidup dari darahku sendiri. Kalau aku berhenti, mereka yang makan soto itu, semua akan ikut mati. Roni gemetar. Keluarga sendiri, Pak? Anak sendiri? Haji Kasan menatap kosong ke langit. Lebih baik satu yang hilang, daripada semuanya diambil. Setiap 7 purnama, satu darah keluarga harus mengalir ke panci. Itulah harganya. Roni menangis tanpa suara.
Yoya ingin lari tapi tubuhnya tak mau bergerak. Lalu dari arah warung, suara langkah kaki terdengar. Pelan tapi pasti. Dari balik bayangan dapur, muncul sosok Bu Nani. Wajahnya pucat, matanya sembab tapi di tangannya membawa mangkuk soto panas. Ia berjalan mendekat ke arah Haji Kasan. "Aku sudah bosan, Kasan," katanya lirih. "Aku nggak mau lihat lagi anak kita dibakar buat janji setan." Haji Kasan hanya diam. Bu Nani mendekat menaruh mangkuk itu di tanah, lalu menatap suaminya dengan mata merah. "Kalau kau teruskan, biar aku yang gantikan tumbalnya." Haji Kasan tersentak. "Nani, jangan." Tapi Bu Nani tersenyum tipis. "Biar warungmu kenyang untuk terakhir kalinya." Ia menengadahkan wajah ke arah bulan purnama, lalu melangkah ke dapur. Dari luar, Roni hanya mendengar suara pintu dibuka keras, diikuti tawa serak yang menggema dari dalam. Suara panci mendidih makin keras, seperti ada sesuatu besar bergerak di dalamnya. Lalu seketika semuanya hening. Beberapa detik kemudian Haji Kasan menjerit panjang, jerit yang menggema ke seluruh kampung. Roni menutup telinganya, tapi jeritan itu seolah menusuk sampai ke dada. Dan malam itu, warung soto mie Haji Kasan berhenti beroperasi. Keesokan paginya, warga menemukan dapur hangus terbakar sebagian, tapi panci besar itu masih utuh. Di dalamnya hanya tersisa cairan merah mengental dan seuntai rambut panjang yang mengapung di permukaannya. Tak ada yang tahu kemana Haji Kasan pergi. Tapi sejak malam itu, setiap kali bulan purnama datang, bau soto mie menyeruak dari arah bangunan tua itu. Hangat menggoda, tapi di sela aromanya selalu ada satu hal yang tak bisa ditutupi. Bau darah manusia yang baru tumpah. Dan dari jauh, di tengah kabut malam, kadang terdengar suara perempuan berbisik lembut. Sudah waktunya janji ditepati lagi. Sejak malam purnama itu, tak ada lagi yang melihat Haji Kasan maupun istrinya. Warga kampung mengira mereka pergi ke luar kota, mungkin melarikan diri karena malu setelah rumah, dan dapur warungnya hangus terbakar sebagian. Tapi yang aneh, 3 hari kemudian warung itu kembali terbuka. Tak ada yang tahu siapa yang membukanya. Tirai bambu yang dulu gosong kini berdiri utuh. Uap hangat mengepul dari dapur, dan bau soto mie yang gurih menyeruak ke udara. Lebih sedap dari sebelumnya, seolah kebakaran itu tak pernah terjadi. Warga pertama yang datang adalah Pak Tarman, tukang ojek yang tiap pagi biasa sarapan di situ. Dia bercerita, waktu itu subuh, ia melihat pintu warung terbuka lebar. Di dalamnya lampu menyala, panci besar di atas tungku mendidih pelan. Tapi anehnya tak ada satupun orang di dalam. Ia memanggil, "Haji Kasan." "Bu Nani, ada orang?" Tak ada jawaban, hanya suara mendesis dari panci seperti bisikan panjang. Ia hampir pergi, tapi aroma sotonya terlalu menggoda. Ia mengintip panci itu, dan tanpa sadar tangannya mengambil sendok di samping tungku. Dia mencicip sedikit kuahnya. Hangat, gurih, sedikit manis. "Wah, ini mah lebih enak dari dulu," katanya dalam hati. Sejak pagi itu, warung itu kembali ramai. Entah siapa yang melayani, entah siapa yang memasak, tapi panci besar itu selalu penuh setiap hari. Orang-orang datang, makan, bayar seadanya, lalu pergi. Tak pernah ada yang melihat siapa pemiliknya. Beberapa bilang, uang mereka selalu pas tertinggal di meja begitu saja. Roni, yang sejak malam purnama itu hidup seperti bayangan, hanya mengamati dari jauh. Ia tahu ada yang salah. Timang si biar like tempat makan. Ini tempat memanggil sejodoh. Tiap malam ia melihat dari jauh. Uap merah keluar dari atap warung menembus langit seperti kabut darah. Sampai suatu malam, ia tak tahan. Ia kembali ke sana, ingin memastikan apa yang sebenarnya tinggal di dapur itu sekarang. Saat ia tiba, warung sudah gelap dari luar, tapi terdengar suara dari dalam. Suara sendok beradu dengan panci, pelan teratur seperti seseorang sedang mengaduk. Roni menelan ludah. Ia membuka tirai bambu. Bau anyir langsung menampar hidungnya. Dapur itu masih sama. Panci besar di atas tungku mendidih, tapi warnanya bukan seperti air soto biasa. Kuahnya berwarna merah kehitaman kental, dan setiap kali mendidih, muncul bentuk seperti tangan yang bergerak di permukaannya. Muncul lalu tenggelam lagi. Dari sudut ruangan, terdengar langkah kaki pelan. Roni menoleh. Sudah ada sosok keluar dari balik dinding.
Tinggi, kurus, kulitnya pucat keabu-abuan, matanya merah samar. Wajahnya seperti wajah Haji Kasan, tapi lebih tua, lebih kering, seolah sudah lama membusuk tapi tak mau mati. Pak Haji, suara Roni bergetar. Itu beneran Bapak? Sosok itu tersenyum, tapi senyumnya tak seperti manusia. Kulit pipinya ikut tertarik sampai robek di sudut bibir. Roni, katanya lirih, lihat. Warungku hidup lagi. Roni mundur, tubuhnya gemetar. Bapak, apa yang Bapak lakukan? Janji Roni, bisik sosok itu. Aku menepati janji. Bulima datang, makan dan Derika senang. Aku cuma bayar dengan sedikit daging. Dari dalam panci tiba-tiba muncul sesuatu. Suara gemuruh seperti perut besar yang lapar mengguncang ruangan. Lalu dari cairan merah itu, muncul sesuatu menyerupai kepala manusia. Tapi tanpa mata, tanpa rambut, hanya kulit licin dan mulut besar yang bergerak. Dia mengeluarkan suara serak seperti anak kecil menangis. Bapak, lapar. Roni menjerit dan mundur, tapi makhluk itu bergerak cepat merangkak keluar dari panci. Tubuhnya seperti campuran daging dan tulang yang belum jadi. Berwarna gelap dengan tangan panjang meneteskan cairan merah. Dari dada dan punggungnya tumbuh wajah-wajah kecil. Wajah-wajah yang terus bergerak, seolah sedang berteriak minta tolong. Makhluk itu berjalan pelan, menyeret tubuhnya yang berat, lalu berhenti di depan sosok yang menyerupai Haji Kasan. Bapak janji, kalau lapar, ada yang datang lagi, katanya dengan suara gemetar tapi penuh harap. Haji Kasan menatap Roni. Dia lapar, Roni, kau yang datang malam ini. Mungkin ini waktumu. Roni mundur tapi tubuhnya membeku. Kakinya seperti menempel di lantai. Dia melihat makhluk itu menoleh perlahan ke arahnya. Mulut lebarnya membuka, memperlihatkan gigi tajam yang tak beraturan. Tapi tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara perempuan. Lembut tapi tegas. Cukup Kasan. Itu suara Bu Nani. Roni menoleh dan di sana, di pintu dapur yang terbuka sedikit, berdiri sosok perempuan berambut panjang. Pakaiannya basah, kulitnya pucat seperti lilin. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Haji Kasan menunduk. Nanisi, aku sudah cukup, katanya. Jangan terus beri makan setan itu. Biarkan dia mati seperti kita. Makhluk itu meraung, suaranya membuat kaca jendela bergetar. Uap merah keluar dari tubuhnya, memenuhi ruangan. Bu Nani berjalan mendekat, tangan kirinya terulur. Kau bukan anak kami. Kau cuma kutukan dari janji busuk. Ia memeluk makhluk itu erat. Tubuhnya segera terselimuti uap merah pekat. Suara desisan panjang terdengar, seperti air panas disiram ke besi. Haji Kasan menjerit, Nani jangan. Tapi uap itu menelan mereka berdua. Ruangan mendidih, panci pecah dan semua cahaya padam. Ketika Roni sadar, ia sudah tergeletak di luar warung. Dapur hancur, dinding menghitam, tapi dari dalam masih terdengar bunyi samar. Seperti suara seseorang mengaduk perlahan. Ia merangkak pergi, menatap sekali lagi ke arah panci besar, yang kini separuh tertutup reruntuhan. Di dalamnya samar-samar terlihat wajah Bu Nani, tenang, tersenyum, lalu tenggelam perlahan di antara cairan gelap itu. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati warung soto mie Haji Kasan. Tapi anehnya, setiap malam Jumat Kliwon aroma soto itu kembali tercium dari arah bangunan tua itu. Hangat menggoda, tapi di sela aromanya selalu ada dengusan pelan, seperti sesuatu yang masih hidup, masih lapar, dan masih menunggu seseorang datang mengetuk pintunya. Dan jika engkau berdiri cukup dekat di depan warung itu, saat tengah malam, kadang terdengar suara panci diaduk, diikuti bisikan pelan dari dalam dapur. Suara dua orang yang tak lagi manusia. Sudah waktunya, Kasan. Janji harus ditepati lagi. Beberapa bulan setelah malam itu, warung soto mie Haji Kasan benar-benar hancur. Reruntuhannya dibiarkan begitu saja. Tak ada yang berani membongkar atau membersihkan. Meskipun letaknya di pinggir jalan ramai, orang-orang hanya melintas mempercepat langkah saat melewati tempat itu. Warga kampung bilang, kalau sore menjelang maghrib, sering terlihat bayangan seseorang duduk di bangku depan warung, seolah sedang menunggu pelanggan. Kadang terlihat samar, kadang jelas. Tubuhnya gemuk seperti Haji Kasan, tapi wajahnya buram seperti diselimuti asap. Namun waktu berjalan, orang mulai lupa. Rasa takut pelan-pelan tergantikan oleh keinginan untuk melanjutkan hidup. Lokasi itu strategis, ramai dilalui orang. Maka suatu hari, datanglah seorang pria muda bernama Rahmat.
perantau dari Sukabumi yang ingin membuka usaha baru. Ia mendengar cerita tentang warung tua itu, tapi baginya, itu hanya takhayul. Masa warung bisa berhantu, katanya sambil tertawa saat warga mengingatkan. Kalau saya yang kelola insya Allah aman. Saya mau jualan soto mie juga, biar jadi rezeki yang berkah. Warga menatapnya canggung. Beberapa menasihati, beberapa hanya diam. Tapi Rahmat tetap nekat. Ia membersihkan puing-puing, membangun ulang dindingnya, memasang papan baru bertuliskan Soto Mie Rahmat asli Bogor. Dan anehnya sejak hari pertama buka, warung itu langsung ramai, pembeli datang silih berganti. Ada yang bilang rasanya mirip sekali dengan soto Haji Kasan dulu. Bahkan ada yang bersumpah kuahnya punya aroma yang sama persis. Gurih, manis, dan sedikit amis di ujung lidah. Tapi Rahmat menepis. Resep saya dari ibu saya sendiri, bukan siapa-siapa. Tiap malam ia menutup warung sekitar jam 10. Tapi suatu hari ia lupa mematikan lampu dapur. Saat hendak kembali ke dalam, dari arah panci terdengar bunyi kecil seperti ada yang sedang diaduk. Ia pikir angin, tapi besoknya ia kaget. Kuah sotonya yang ia sisakan semalam masih utuh, bahkan tampak lebih kental. Dan rasanya lebih enak dari sebelumnya. Sejak itu, setiap pagi Rahmat merasa tak perlu masak banyak. Panci sotonya tak pernah habis. Beberapa pelanggan mulai cerita hal aneh. Ada yang bilang waktu makan di situ, mereka merasa ada yang duduk di sebelah meski bangkunya kosong. Sehingga yang mendengar suara perempuan dari dapur berkata, "Tambah sambal, nak." Padahal Rahmat sendirian, Rahmat hanya tertawa. Dia pikir semua itu cuma halusinasi. Tapi lama-lama tubuhnya mulai lelah. Matanya sayu, wajahnya pucat dan sering bicara sendiri. "Warung ini nggak boleh tutup," katanya pada orang-orang. "Ada yang bantu saya di dapur." Dia baik. Roni, yang kini tinggal di luar kota tapi sesekali pulang mendengar kabar itu. Dia datang malam-malam ingin memastikan. Saat ia tiba, warung sudah sepi. Dari luar, terlihat lampu dapur masih menyala. Uap mengepul dari panci besar yang sama seperti dulu. Ia masuk pelan. Bau anyir langsung menyergap. Dari di dapur, terdengar suara Rahmat berbicara pelan, seperti bercakap dengan seseorang. "Sudah bu, kuahnya saya aduk ya. Jangan khawatir, saya nggak akan biarkan warung ini sepi." Roni mematung. Dia pasti tahu suara siapa itu. Lembut, dalam, dan samar. "Bagus, Rahmat. Kau anak baik, teruskan. Rezeki warung ini tak akan habis. Asal kau nggak lupa bayar harganya." Roni melangkah mundur, napasnya tercekat. Dari dalam uap dapur, samar terlihat sosok perempuan berambut panjang. Berdiri di belakang Rahmat, tangannya menempel di bahunya. Di sudut dapur lain, bayangan besar menunduk di atas panci, mengaduk pelan dengan tangan yang panjang dan hitam. Roni menutup mulut menahan teriakan, lalu berlari keluar. Tapi sebelum pintu tertutup, ia sempat mendengar suara tawa lirih dari dalam dapur. Tawa yang sudah bertahun-tahun tak ia dengar, tapi masih menghantui setiap tidurnya. Tawa Haji Kasan keesokan paginya, warga kembali heboh. Rahmat tidak keluar dari warung. Saat pintu dibuka paksa, dapur kosong. Tapi panci besar itu tetap mendidih. Di dalamnya mereka menemukan seragam Rahmat, basah dan lengket dengan cairan merah gelap. Sejak hari itu, warung itu berganti nama lagi. Tapi setiap pemilik barunya selalu berakhir sama. Menghilang satu persatu tanpa jejak. Namun anehnya tempat itu tidak pernah benar-benar sepi. Tiap malam selalu ada 1-2 orang yang bersumpah. Melihat cahaya dari dalam dapur, mendengar suara panci diaduk, dan aroma soto mie yang begitu harum. Seolah mengundang siapapun yang lapar untuk masuk. Sebagian orang percaya, itu hanya kenangan yang menempel di tempat itu. Energi dari masa lalu yang tak pernah pergi. Tapi sebagian lainnya bilang warung itu masih beroperasi. Hanya saja sekarang pelanggannya bukan manusia. Roni tak pernah kembali ke sana lagi. Tapi kadang di tengah malam saat ia lewat jalan itu dari jauh, Jami masih bisa melihat papan tua bertuliskan Soto Mie Haji Kasan. Papan itu sudah pudar. Catnya terkelupas. Tapi masih berdiri tegak di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Dan kalau kau nekat datang ke sana malam Jumat Kliwon, berdiri diam di depan pintu dan memanggil pelan, "Pak Haji, soto mie-nya 1 ya." Kau akan mendengar suara dari dalam, serak tapi ramah, menjawab pelan, "Sebentar ya nak, lagi saya rebus daging segar." Ada satu hal yang selalu terlupakan oleh manusia ketika bicara soal rezeki.
bahwa tidak semua yang datang dengan mudah adalah berkah. Ada yang tampak manis di permukaan, hangat di lidah, tapi di dalamnya tersembunyi getir yang tak bisa ditelan. Begitulah kisah warung soto mie Haji Kassan. Kisah yang dimulai dari lapar, berubah jadi tamak dan berakhir dengan darah. Kampung itu sekarang sudah ramai. Jalan depan warung dipenuhi kendaraan. Toko-toko modern berdiri di kiri kanan. Orang-orang baru datang tak tahu apa pun soal kisah yang pernah membungkus tempat itu dengan kutukan. Tapi kalau kau tanya pada mereka yang lahir sebelum tahun 2000, mereka akan bercerita dengan suara kecil, menunduk seolah takut sesuatu ikut mendengar. Mereka bilang, Haji Kassan dulu orang baik, rajin, jujur, dermawan. Sampai suatu hari dagangannya sepi, dan ia mulai sering pergi ke arah hutan belakang kampung. Tempat ada kolam tua yang airnya berwarna merah kehitaman. Dari situlah semuanya berubah. Warungnya mendadak ramai, uang mengalir deras, dan soto mie buatannya jadi pembicaraan satu kota. Tapi seperti semua kesepakatan dengan yang tak terlihat, janji itu datang bersama harga yang tak bisa ditawar. Haji Kassan hanya perlu memberi makan sesuatu di dalam kolam itu. Darah. Dan setiap 7 purnama, darah itu harus berasal dari keluarganya sendiri. Ia menepati janji itu satu demi satu, sampai akhirnya tinggal dirinya dan istrinya yang tersisa. Tapi setan tidak mengenal kata cukup. Ia hanya tahu lapar. Dan lapar itulah yang akhirnya melahap semuanya. Kini, bangunan itu hanya tinggal puing. Tapi malam-malam tertentu, jika kau lewat situ, masih bisa mencium aroma soto mie yang mendidih, seolah seseorang sedang menunggu pelanggan datang. Hangat, menggoda. Tapi di sela aromanya selalu ada satu hal yang tak bisa ditutupi. Bau anyir darah manusia yang baru tumpah. Beberapa orang pernah mencoba buka warung di situ. Tak ada yang bertahan lebih dari 3 bulan. Ada yang tiba-tiba sakit tanpa sebab. Ada yang menghilang, ada juga yang katanya pergi tanpa sempat menutup pintu. Tapi yang paling aneh, setiap kali pemilik baru menghilang, di pagi harinya, panci besar itu selalu penuh lagi. Kuahnya mendidih pelan, dan di atasnya mengapung sehelai rambut hitam panjang yang tak pernah hilang meski disapu berkali-kali. Roni, satu-satunya saksi hidup dari kisah itu, kini sudah tua. Keluar yang bicara, tapi sesekali kalau mabuk di pos ronda ia akan mulai bercerita. Tentang malam purnama, tentang suara dari dapur, tentang makhluk yang keluar dari panci dan memanggilnya dengan suara manusia. Kalau kau pikir pesugihan cuma soal uang, kau salah, katanya pelan, menatap kosong ke arah jalan. Itu bukan cuma tentang kaya, tapi tentang siapa yang kau korbankan. Setan enggak peduli harta. Yang dia mau cuma satu, rasa kehilangan. Ia lalu diam lama, matanya menerawang. Haji Kassan bukan orang jahat. Dia cuma lapar, sama kayak kita semua. Tapi dia lupa, lapar yang dikasih makan dosa, enggak bakal pernah kenyang. Dan begitulah semua berakhir. Bukan dengan jerit tapi dengan diam. Karena diam adalah suara terakhir dari orang yang tahu dirinya sudah terikat janji yang tak bisa diputus. Di dunia jagat demit tak ada kisah pesugihan yang berakhir bahagia. Semua yang berani mengaduk kuah rezeki bersama darah akan berujung pada panci yang sama, mendidih di atas api dosa sendiri. Banyak yang bilang, setan hanya datang kepada mereka yang putus asa. Tapi tidak, Dewi datang sebagai siapapun yang ingin lebih dari yang pantas ia dapat. Ia datang dalam wujud yang paling kita kenal. Kadang lewat rasa syukur yang berubah jadi serakah, kadang lewat aroma soto yang terlalu sedap untuk ditinggalkan. Dan sampai hari ini, di antara riuh kota Bogor, di jalan yang semakin terang, masih ada satu warung tua di pinggir jalan yang tak pernah benar-benar tutup. Kadang malam, ketika kabut turun dan lampu jalan meredup, kau bisa melihat pintunya terbuka sedikit. Dari dalam, samar terdengar suara air mendidih. Sendok beradu dengan panci. Dan seseorang bersuara ramah. Silakan duduk, nak. Sotonya masih hangat. Kalau kau dengar itu, jangan masuk. Karena tak semua rasa lapar harus diisi. Dan tak semua yang mengenyangkan datang dari dapur manusia. Ingatlah, janji setan tak pernah gratis. Jadi mungkin memberimu rezeki, tapi perlahan, satu persatu, dia akan memakan semua yang membuatmu manusia. Dan pada akhirnya, yang tersisa cuma bau darah, uap merah, dan tawa samar dari dalam panci. Tawa yang tak pernah padam. Meski waktu sudah lama lewat,